Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala nabiyyina Mustafa. Hari ini adalah pertemuan pertama kita ya, Nanda semua, di mata kuliah pengantar manajemen dengan materi konsep dasar manajemen. Sebelumnya, Ibu mau absen dulu ya. Ucok Setiabudi, Lesti Kejora, Muhammad Husin, Fatimah. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Sekali lagi, pengantar manajemen ini adalah mata kuliah dasar di seluruh program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, baik untuk ekonomi syariah, perbankan syariah, maupun akuntansi syariah. Bagaimana hal tersebut bisa tercapai? Tentunya dengan manajerial yang baik. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ingin bertanya? Apa yang kalian tahu tentang satu kata mengenai manajemen? Iya, Ucok? Betul, mengatur, betul. Oke, baik Ibu akan jelaskan lebih lanjut materinya terlebih dahulu. Ananda bisa menyimak atau jika ada yang ingin ditanyakan, boleh diaktifkan raise hand di Zoom kalian masing-masing. Ya, manajemen berasal dari bahasa Itali yang berarti mengendalikan. Kemudian diadopsi oleh bahasa Prancis, juga bahasa Inggris menjadi kata manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian seiring perkembangan waktu, manajemen dikembangkan oleh para ahli. Salah satunya menurut Mary Parker Ford, manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Jadi tidak hanya sendiri ya di sini. Jadi ada manajer yang akan bersama-sama menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Terus menurut Liang Li, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, ada apa antara ilmu dan seni dari manajemen ini? Untuk ilmu, karena penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional, logika, objektif, dan cara yang sistematif. Juga membutuhkan pengetahuan dan keahlian teknis, diagnosis, dan kemampuan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan seni, dikatakan seni karena keputusan dibuat dan masalah yang terpecahkan dengan mempergunakan gabungan intuisi, pengalaman, insting, dan pandangan pribadi. Juga membutuhkan kemampuan konseptual, komunikasi, interpersonal, dan manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas manajerial. Nah, dari pengertian manajemen kita bisa bagi ya pengertiannya antara manajemen dengan manajer karena berdua ini saling berhubungan. Kalau manajemen adalah prosesnya, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, penyusunan personal, mengarahkan, dan pengawasan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan manajer adalah orangnya, seseorang yang dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap untuk kerja orang lain atau biasa kita sebut dengan bawahan. Apa saja tingkatan manajemen di sini? Ada 4, top managers, middle managers, first line managers, non-managerial personal. Nah, top manager ini adalah tingkatan paling atas ya. Biasanya tugasnya menentukan tujuan organisasi, kebijakan, strategi, membuat keputusan jangka panjang. Sedangkan middle managers itu mengawasi kepada beberapa unit kerja dan mengimplementasikan rencana-rencana yang konsisten dengan tujuan top manager. Nah, first line manager di sini memberi perintah dan membantu kerja non-managerial personal membutuhkan masalah operasional di jangka pendek.
Sedangkan non-manajer personal itu menggunakan keterampilan teknis untuk melakukan berbagai tugas. Nah, hierarki manajemen yang tadi tingkatan manajemen itu kita jelaskan di sini, yang dari top manajemen atau manajemen puncak itu biasanya terdiri dari dirut, presiden, direktur atau wakil direktur, yang keahlian yang diperlukan dari mereka itu secara konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Sedangkan tingkat menengah terdiri dari manajer, kepala divisi, departemen, kepala cabang. Keahliannya yang diperlukan itu hanya konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknis. Nah, yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau supervisi ya. Di sini terdiri dari supervisor atau ketua kelompok. Keahlian yang diperlukan adalah bagaimana dia berkomunikasi, dari bagaimana dia mengambil keputusan dalam suatu kelompok, dan manajemen waktu juga teknis. Sedangkan tingkat manajemen non supervisi di sini biasanya adalah orang-orang yang bergerak langsung ya, terdiri dari tenaga kerja yaitu buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahliannya yaitu diperlukan tenaga teknis, komunikasi, dan manajemen waktu. Nah, ini adalah skema dari pengertian manajemen secara umum ya. Nah, manajemen di sini ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan demi tercapainya tujuan organisasi baik secara efektif maupun efisien. Nah, apa saja fungsi manajemen yang keempat tadi? Yang perencanaan, planning. Dari kalimatnya adalah perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Biasa kegiatan perencanaan itu meliputi kegiatan menetapkan tujuan dan target organisasi, merumuskan strategi demi mencapai tujuan organisasi, dan menentukan sumber-sumber daya yang dibutuhkan, menentukan standar indikator keberhasilan pencapaian tujuan. Itu adalah konsep pertama dari perencanaan. Pengorganisasian atau organizing itu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan tadi dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja sama secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi. Nah, apa saja biasanya kegiatan dari organisasi itu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang diperlukan, terus menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan, dan menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Nah, setelah ada perencanaan dan pengorganisasian, akan ada fungsi yang ketiga yaitu penggerakan. Nah, penggerakan di sini menggerakkan atau mendorong semua anggota kelompok agar ada keinginan untuk berinisiatif dan berusaha untuk bekerja keras demi mencapai tujuan, dan sejalan dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah disepakati sebelumnya, yang telah tercapai, dan tidak ada tujuan tergantung kepada pergerakan seluruh kelompok anggota kelompok. Nah, yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen yang terakhir ini adalah proses untuk melakukan dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, digerakkan,
dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun ada berbagai perubahan dalam lingkungan yang harus dihadapi. Apa saja kegiatan dalam pengawasan ini? Biasanya mereka mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target organisasi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klasifikasi atau koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Lalu melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, apa saja sarana atau unsur dari manajemen itu sendiri? Ini ada 6M ya. Yang pertama ada man atau manusianya, sumber daya manusia ini adalah unsur yang paling penting atau yang paling utama karena manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja sebab pada prinsip dasarnya manusia adalah makhluk pekerja. Dan yang kedua adalah money, uang atau dana. Oke, kalau yang ini sudah pasti ya sangat dibutuhkan dalam manajemen karena kita nggak bisa melakukan manajemen dengan baik jika tidak ada dana yang harus kita keluarkan dalam suatu organisasi misalnya. Perusahaan kalau menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan uang. Sangat penting sekali atau bisa uang di sini untuk mendanai apa saja yang diperlukan dalam proses manajemen. Saya pembelian bahan material, bahan baku yang nilainya jauh lebih murah. Yang ketiga itu material atau bahan. Ya, material atau bahan itu bagaimana manajemen dalam ketersediaan bahan baku atau material yang sangat penting dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur misalnya tidak bisa mengolah sesuatu yang untuk dijual. Dibutuhkan juga tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat ya satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, unsur manajemen yang keempat adalah mesin atau alat. Nah, mesin atau alat ini untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang dibutuhkan adalah seperangkat mesin dan peralatan kerja ya. Karena dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan semakin efisien. Nah, di samping efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir, namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, yang kelima adalah metode atau cara yang digunakan dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Market atau pasar yang akan kita tuju. Nah, konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan menjadi terhenti pula. Nah, agar dapat menguasai segmentasi pasar tersebut, maka pemasaran yang handal dapat bersaing dengan kompetitor market sejenis, baik dari sisi harga, kualitas, maupun kuantitas. Nah, selanjutnya fungsi dari operasional manajemen. Nah, di sini inilah pentingnya kita mempelajari konsep-konsep dasar manajemen karena kita akan melihat fungsi dari semua operasional manajemen baik itu dari manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran,
manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia di sini tujuannya pasti memperoleh SDM yang terbaik bagi organisasi yang dijalankan. Sedangkan penerapan pencapaiannya berdasarkan fungsinya, yaitu selain memperoleh SDM yang terbaik juga bagaimana cara kita memelihara dan tetap bekerja sama untuk mempertahankan kualitas SDM yang senantiasa konsisten ataupun bisa menambah skill yang ada dari mereka. Untuk manajemen produksi, di sini penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan keinginan konsumen. Nah, untuk manajemen pemasaran, di sini tujuannya berusaha untuk mengidentifikasi apa saja sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat kita wujudkan. Nah, dan untuk manajemen keuangan, kita dapat memastikan bahwa segala kegiatan organisasi yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan secara ekonomis atau berdasarkan profit yang telah kita rencanakan. Untuk manajemen informasi, kita dapat memastikan bahwa organisasi yang kita jalankan tetap mampu terus berjalan dalam jangka panjang dengan penyediaan seluruh informasi yang dibutuhkan. Untuk itu, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Jika ada, boleh diaktifkan raise hand-nya pada akun Zoom masing-masing. Oke. Sini ada Ibu mau kasih sebuah ungkapan. Al-haqqu bila nizomin yaglibuhul batil binazaum. Nah, bahkan sebuah kebaikan apabila kebaikan itu tidak terorganisir dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan apabila kebatilan itu terorganisir dengan baik. Jadi memang kita perlu sebagai umat Islam, sebagai pembelajaran untuk bagaimana kita mengorganisir, untuk memanage, untuk mengatur, mengelola semua aktivitas kita. Pengaturan itu mulai dari perencanaan itu tadi, kemudian pelaksanaan, evaluasi, kontrol, sampai dengan apa yang telah kita rencanakan di awal tadi. Nah, itu adalah gambaran besar dari sebuah proses manajemen. Sebelum perkuliahan ini, Ibu sudah membagikan ya materinya ke Kating. Nah, saya pikir Ananda semua sudah mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan lanjut diskusi ke e-learning. Ibu juga udah kirim QR untuk absen. Silahkan teman-teman cek ke Kating. Oke. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas materi perkembangan teori manajemen. Nanti Ibu akan kirim file materinya untuk kalian pelajari terlebih dahulu, jadi kita bisa berdiskusi bersama ya di pertemuan kedua nanti. Oke, Ananda semua, semoga ilmu yang hari ini kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka langsung ya. Amin. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.